Mariani Borusinaga. Dan sekarang saya menyapa dulu jemaat saya yang saya sangat kasihi. Shalom hubani uriaku sarimatondak, gorak, tiga bolon, ambarisan, manik baraja, mariat huluan, pamatang ambarisan, pakon persiapan basawa. Bapak Inang, sebelum kita mendengar hatani Tuhan nebata diar martonggo hita. Damai nebata namang tas segala hauhuron in manaman rabot kon uhur pakon pikiran nasyam ibagai Yesus Kristus Tuhan tain. Amin. Hatani Tuhan nebata hubata ayma bani Minggu 26 April 2020 buat humbani Rom bindu tolu ayat salada subani waluh. Hubata haganupan Bapak Inang tolong i stop lobe video nami anjadah ibasah hita i rumah ibagas uhur tabe. Diar jadi hanami doma menganggap nasiam doma membasa ibagas uhur tabe. Bapak Inang hita ni harga ni Tuhan ta satu kata yang membuat hati kita sangat hancur, terluka, tersakiti adalah ketika orang yang paling kita sayangi mengkhianati kita. Pengkhianatan. Mari kita bayangkan, kita sudah memutuskan memilih dia untuk menjadi pasangan kita. Kita sudah berkorban untuk dia. Separuh napas kita, jiwa kita sudah berikan kepada dia. Dan kita sudah membuat perjanjian dengan dia akan selalu setia sampai akhir. Tapi ternyata Bapak Inang, dia justru mencintai orang lain. Dia justru meninggalkan kita. Dia justru mengkhianati kita. Dan dia mencari cinta yang lain. Sonaha perasaan ta Bapak Inang. Sakitnya di sini Bapak Inang. Saya juga pernah mengalami dulu, tapi hanya sekali. Mari kita bayangkan yang kita pernah dikhianati oleh orang yang paling kita sayangi. Pasti sakit sekali. Songon doding ni John Eliaman nahinan tikiaw nak boru makatahon migar pangahap daini kopi susu. Bayang kondasiam, kopi susu itu rasanya manis. Tapi ketika kita dikhianati, migar mapangahap daini kopi susu. Hambar. Itulah perasaan ketika kita dikhianati oleh orang yang kita sayangi. Bapak Inang, kita ni harga ni Tuhan tak berbicara dikhianati. Berbicara sakit. Apa yang kita lakukan? Bagaimana reaksi kita? Ada 3 reaksi manusia. Mungkin kita, au mai pandita, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Reaksi yang pertama ketika kita dikhianati, kita disakiti. Yang pertama adalah kita marah, murka. Dan kita mengatakan you and I end. Putus hubungan. Kalau diputuskan oleh Borusinaga, masih ada Boru Purba, Boru Damanik, Boru Jawa. Dan kita bukan hanya mengatakan putus hubungan, tapi kita balas dendam. Dan kita mau mengatakan kau pasti merasakan apa yang saya rasakan. Itu yang pertama. Tapi kalau orang Kristen, pasti tidak boleh seperti itu. Kita harus menerima. Yang kedua, tipenya adalah dia tidak langsung mengatakan you and I end. Tapi dia mengatakan seperti lagu ini. Satu kali kau sakiti hati ini, masih ku maafkan marga purba. 2 kali kau sakiti hati ini purba, masih ku maafkan. Tapi jangan kau coba 3 kali. Jangan, oh jangan. Oke, sekali kau selingkuh, oke, saya maafkan. 2 kali kau selingkuh, oke, saya maafkan. Tapi jangan kau coba 3 kali. You and I end. Putus hubungan. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada juga berkali-kali disakiti, berkali-kali dikhianati, tapi justru dia selalu mengatakan, aku akan selalu setia kepadamu. Meskipun engkau tidak setia, tapi aku akan selalu setia. Ada jugakah manusia seperti itu? Adakah ibu-ibu yang bapak sudah berkali-kali selingkuh tapi tetap dia setia? Adakah suami-suami meskipun istrinya berkali-kali selingkuh tetap setia? Ada. Tapi itu adalah manusia
yang sangat luar biasa. Dan terima kasih kalau ada manusia seperti itu. Kita yakin dia setia karena ada Tuhan yang setia. Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kalau kita tadi ada 3 tipe, mari kita bertanya dalam hati kita yang mana ketika kita dikhianati. Tapi mari kita bertanya kepada Tuhan Yesus, ketika kita mengkhianati dia, tipe yang manakah dia lakukan? Apakah dia mengatakan you and I am? Atau oke, 1-2 kali kumaafkan, 3 kali you and I am? Atau justru 3 kali berkali-kali pun kau sakiti, aku tetap setia kepadamu. Dalam teks kita ini, di dalam Rom 3 ayat 1-8, disinilah dijelaskan Paulus kepada kuria Rom. Bagaimana reaksi Tuhan ketika manusia menyakiti dia. Tipe yang mana dilakukan oleh Yesus atau Tuhan naibata. Bapak Inang, sekilas kita bahas teks ini. Tuhan sudah menentukan pilihan. Siapa bangsa yang pertama diberikan hukum Taurat? Siapa bangsa yang pertama menjadi bangsa pilihan Tuhan, sehingga bangsa itu menjadi berkat di tengah-tengah bangsa yang lain? Pilihannya jatuh kepada bangsa Israel ataupun bangsa Yahudi. Kalau di teks kita ini, Paulus mengatakan bangsa Yahudi. Oke, dia memutuskan bangsa Yahudi atau bangsa Israel adalah bangsa pertama mendapatkan firman Tuhan Taurat dari Tuhan Nebata. Dan bangsa Yahudi mengadakan perjanjian dengan nenek moyang mereka dan dengan Tuhan. Perjanjian Tuhan dengan Bapak Abraham, di mana ketika Abraham membuat perjanjian dengan Tuhan, tandanya adalah dengan mengadakan sunat. Ketika bangsa Yahudi mengadakan sunat, berarti disitulah sah bahwa bangsa Yahudi adalah bangsa pilihan Tuhan, dan mereka menjadi berkat di tengah-tengah bangsa yang lain. Sehingga bangsa Yahudi punya kelebihan, kalau bani teksta, hasurungan dibandingkan bangsa yang lain. Tapi Bapak Inang, Tuhan sudah memberikan pilihan untuk menentukan bangsa yang dipilih, mengasihi bangsa Yahudi dengan segenap hati, dan sudah membuat perjanjian bahwa Tuhan akan memberkati mereka. Tuhan akan membuat bangsa mereka menjadi bangsa yang besar. Tuhan akan memberikan keturunan yang besar. Tapi bangsa Yahudi juga seharusnya berjanji untuk setia dan taat, tidak menyakiti hati Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bangsa Yahudi mengatakan, kita kan punya kelebihan hasurungan dibandingkan bangsa yang lain. Oh, kita kan sudah diangkat menjadi anak, kita kan sudah disunat. Jadi Tuhan itu pasti setia kepada kita. Dia pasti adil. Sehingga ketika kita pun melaksanakan hagedukan, kita berbohong, marladung, kita mengerjakan ya kedagingan kita, ya nggak apa-apa. Yang pasti Tuhan itu setia mengampuni kita. Dia tidak akan marah kepada kita. Paulus mengatakan pemahaman Yahudi salah. Oke, satu poin bahwa Tuhan naibata, ketika bangsa Yahudi tidak setia kepada Tuhan, Tuhan tetap setia. Ketika Tuhan mengatakan dia adalah kasih, dia juga adalah adil. Bukan berarti ketika bangsa Yahudi salah, yang salah tidak dihukum. Yang salah tetap dihukum, tapi kesetiaannya adalah ketika bangsa Yahudi salah dan kembali kepada Tuhan, dia sudah menyakiti Tuhan bukan hanya 2 kali, tapi berkali-kali sampai kapanpun. Kalau bangsa Yahudi kita selalu minta ampun, pintu maaf, pintu pengampunan dari Tuhan selalu terbuka. Sehingga disitulah kesetiaan Tuhan. Tapi ketika ada yang salah, ya dihukum. Dan salah terus tidak mau meminta ampun, ya jelas Paulus mengatakan ke kuria Rom bahwa tetap ada penghukuman, yaitu neraka bagi orang yang tidak mau minta ampun kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, jelas ternyata yang mana poin dari Tuhan ketika disakiti? Poinnya adalah nomor 3,
berkali-kali disakiti, kalau kita datang minta ampun, dia selalu memberikan pengampunan yang luar biasa. Walaupun kita tidak setia, tapi dia tetap setia sampai kapanpun. Tinggal pilihan kita, maukah kita datang meminta ampun kepada dia. Tapi tetap hukuman itu ada bagi orang yang tidak mau meminta pengampunan kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, sudah sebulan kita tidak ke gereja, khususnya kami Resort Sarimatondang. Sudah rindu. Ada banyak hal yang kita pikirkan. Tapi mari kita jangan hanya fokus bagaimana penderitaan ini berlalu. Jangan hanya fokus apa dampak dari corona ini. Kita semua merasakan dampaknya. Tapi di saat hal yang paling membuat kita terbeban, mari juga kita merenungkan. Mari kita juga bertanya dalam hati kita, Bapak Ibu. Apakah kita juga sudah menyakiti Tuhan Yesus? Apakah perbuatan kita juga selama ini tanpa sadar kita sudah membuat Yesus menangis? Apakah kita sudah mengkhianati cinta Tuhan Yesus kepada kita? Mari kita yang selama ini cantik, kita mengatakan, halo cewek-cewek cantik, kalau ada garama menundur, sorry ya, kau berkaca dong, aku kan cantik. You and I tidak selevel. Kalau ada yang sombong karena kecantikanmu, maaflah. Jangankan pakai lipstik, pakai makeup. Gak nampak lagi cantikmu itu, karena kita sudah kemana-mana sudah disuruh pakai masker. Kalau ada yang mengatakan saya berduit, saya punya jabatan, saya bisa mengatur semua, maaflah. Orang yang kaya, orang pejabat tidak bisa diatur corona ini. Semua yang miskin, yang kaya, yang sedang, semua kalau sudah kena sentuh, pasti akan kena virus. Karena itu sekarang kita merefleksi, Bapak Inang, bahwa saatnya kita juga tanya hati kita, apakah kita sudah menyakiti hati Tuhan Yesus? Apakah kita mengatakan gak penting Yesus? Tapi ingat, apapun kesalahan kita, bagaimanapun dosa kita selama ini, ingat, Tuhan Yesus selalu 24 jam memberikan pengampunan yang sangat besar kepada kita. Ada satu ilustrasi Bapak Inang menggambarkan bagaimana pengampunan kasih Yesus, kesetiaan Yesus kepada kita. Ada satu inang ini maaf sudah janda, tapi dia punya uang lumayan. Dia tinggal di samping pantai asuhan. Dia sering datang ke pantai asuhan dan sering memperhatikan anak-anak pantai asuhan. Ada satu anak yang sudah lama di pantai asuhan itu, tidak ada satu orang pun yang mengadopsi dia. Nama anak ini adalah Tono. Tono ini sangat sedih. Kenapa tidak ada yang mengadopsi saya? Suatu ketika inang ini kasihan kepada dia. Dan inang ini sayang kepada Tono. Dan akhirnya singkat cerita, dia memilih Tono menjadi anaknya, diadopsi. Padahal di antara anak-anak itu masih ada teman-teman Tono yang belum diadopsi. Dan singkat cerita, Tono tinggal dengan ibu itu, sah menjadi anaknya. Dan ternyata Tono tidak seperti yang dulu. Dia terlena dengan uang ibunya, ibu angkatnya, sehingga dia main ke sana, main ke sini, main judi, dia jajan, dan kemudian habislah uang. Kemudian dia meminta uang lagi kepada ibunya, ibunya tidak memberikan karena dia ingin mendidik Tono. Dan akhirnya karena dia sudah terbiasa, dicurilah uang ibunya, dicurilah emasnya, dan dia pergi ke suatu kota yang lain untuk berpoya-poya. Nah, suatu ketika habislah uang ini, dia SMS ibunya, "Bu, tolong kirim uang, saya tidak punya uang lagi." Sang ibu menangis. Sang ibu berpikir, kalau saya tidak hukum Tono, dia tidak akan berubah. Dan dengan sedih ibu membalas SMS-nya, "Anakku, aku sangat mengasihimu, tapi ibu harus menghukummu, mendidikmu. Maaflah, uang ibu bukan untuk diberpoya-poyakan. Silahkan cari uang sendiri." Dan akhirnya dia menangis, dia menjadi kuli bangunan,
dan dia susah payah untuk mencari makan sendiri. Dan di situ dia sadar ternyata dia sudah mensia-siakan ibu yang sangat mengasihi dia, ibu yang sudah memutuskan memilih dia, mengangkat harkat martabatnya. Dan kemudian dia SMS setelah beberapa lama berlalu, dia meng-SMS, "Ibu, maafkan kesalahan saya sudah sadar bahwa saya menyanyiakan kesetiaan ibu kepada saya. Ibu sudah memilih saya, tapi saya menyanyiakan semua kasih sayang ibu. Ibu maafkan saya sudah sadar, saya mau pulang bu. Tapi ibu tidak usah membalas. Saya ingin ibu memaafkan saya. Tolonglah bu, besok pagi saya pulang." Tanda ibu sudah memang benar-benar memaafkan saya. Tolonglah ibu menjemur 3 handuk kita di jemuran. Kalau ibu sudah menjemur 3, berarti ibu sudah sungguh-sungguh memaafkan saya. Karena saya tahu handuk kita hanya 3. Tapi kalau hanya ibu menjemur 2 atau 1, berarti ibu belum sungguh-sungguh memaafkan saya sehingga saya belum pulang. Ibu tidak usah membalas, cukup besok pagi silahkan jemur 3 handuk. 3 handuk menunjukkan bahwa ibu sudah betul-betul memaafkan saya. Sang ibu ketika menerima SMS itu menangis, tapi menangis dia bahagia. Karena seorang ibu pasti selalu membuka pintu maaf untuk anaknya. Walaupun anaknya tidak setia, seorang ibu pasti selalu setia untuk anaknya. Malam itu juga dia ketuk pintu tetangga. Dia minta semua handuk tetangganya. Dan pada pagi hari sebelum matahari terbit, dia sudah menjemur bukan hanya 3 handuk. Semua jemuran penuh, bahkan di pagar mereka sudah seluruh handuk dijemur. Bukan hanya handuk mereka, tapi juga handuk tetangga. Dan ada banyak handuk. Dan ketika sang anak datang, dia melihat, loh kok banyak kali handuknya? Loh apa maksudnya? Tapi yang jelas 3, berarti ibu sudah memaafkan saya. Dia datang, dia ketuk pintu, dan ibu dengan senyum sambil menangis menerima. Dan dia bersujud di bawah kaki ibunya, minta maaf, menangis. Dan dia bertanya, "Bu, saya kan hanya minta handuk 3, kenapa kok lebih? Ini handuk siapa?" Ibunya mengatakan, "Nak, kau hanya minta 3, tapi yang saya berikan lebih dari 3. Artinya nak, seorang ibu bagaimanapun kesalahan anaknya, dia selalu memberikan pintu maaf seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya. Dan kasih setiaku tak pernah pudar sampai kapanpun." Saudaraku, itu masih antara ibu dengan anak. Tapi kesetiaan Bapa kita, pengampunan dari Tuhan kita melebihi apapun. Kalau ibu tadi hanya memberikan uang, memberikan nafkah, memberikan anduk, meminjamkan. Kalau saya dulu disakiti hanya memberikan pacar saya bakso, ya habis uang saya mungkin hanya itu. Tapi kalau Tuhan bukan hanya memberikan uang, memberikan handuk, memberikan harta, tapi sudah memberikan nyawanya untuk menebus dosa saya dan menebus dosa Bapak Ibu. Karena itu, marilah jangan hanya berpikir, mana makanan, bagaimana ini, kok jahat kali Tuhan, kenapa dibiarkan ini. Tapi sekarang mari juga tanyakan dirimu, sudahkah engkau mau mengatakan, "Tuhan, cukup sudah aku menyakiti hatimu, tapi aku mau bertobat, mengubah diriku sehingga hati Tuhan senang." Saudaraku, ada sekarang lagu yang tren, yaitu lagu Omes, yang lagunya seperti ini. "Terimalah lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya harta, aku tak punya bunga, yang ku punya hanyalah hati yang setia, tulus padamu." Wah, ketika suami kita, pasangan kita, teman kita mengatakan seperti itu, kita sangat bahagia. Tapi harus kita pahami, dia itu orang biasa. Mungkin dia nggak seganteng Aribowo, nggak secantik Luna Maya. Tapi ketika dia mengatakan, "Aku biasa, cintaku luar biasa," kita sudah,
wah, bahagia sekali. Ketika dia mengatakan saya tidak punya harta, saya tidak punya bunga, tapi saya punya adalah hati yang setia, kita sudah bahagia. Tapi saudaraku, hari ini walaupun ada corona, yakinkanlah lagu Tuhan buat kita bukan hanya lagu seperti Omes, tapi lagunya seperti ini. Terimalah lagu ini dari orang luar biasa, dan cintaku juga luar biasa. Aku punya harta, aku punya kuasa, dan aku punya kasih setia untukmu selama. Saudaraku, ingatlah bahwa Tuhan kita itu luar biasa. Tuhan kita punya harta, Tuhan kita punya kuasa. Yakinlah, kalau mungkin ya banyak kita yang mengatakan bagaimana saya makan, bagaimana ke depan. Yakinlah saudaraku, Tuhan itu punya banyak harta. Dia akan mencukupkan apa yang perlu kepada kita. Dia akan memberikan tangan-tangan orang lain untuk berbagi dengan kita. Kalau kita mengatakan bagaimana nanti corona ini, semakin hari semakin bertambah, sudah di lockdown sama yang lain. Tapi yakinlah, Tuhan kita punya kuasa. Dia pasti akan membuat kita melalui ini dengan baik, dan ini pasti akan berlalu dengan kuasa dari Tuhan. Karena itu saya mau berbagi rumus kepada kita. Rumusnya adalah pengkhianatan membuat hati terluka, tapi kesetiaan membuat hati bahagia. Mau hati terluka? Pengkhianatan. Tapi mau hati bahagia? Kesetiaan. Selamat setia kepada Tuhan, dan selamat mendapatkan kesetiaan dari Tuhan. Minggu kita hari ini Misericordinias Domini, yang artinya hidup ni hurinay bata tetap hubani tanoh on. Yakinlah kasih setia Tuhan sampai kapanpun selalu hadir dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu, buat firman-Mu. Yakinkan kami untuk tetap setia kepada Tuhan, dan yakinkan kami apapun yang terjadi, Tuhan tetap setia mengasihi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.